Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni Alamia Haidir dan di sini saya ingin mempresentasikan tentang hubungan bahasa dan otak. Oke. Jadi terlebih dahulu saya ingin menjelaskan definisi psikolinguistik. Jadi psikolinguistik itu cabang ilmu yang mempelajari tentang apa? Jadi psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan kognisi manusia, proses berpikir manusia seperti apa. Jadi psikolinguistik di sini mencoba untuk memahami bagaimana manusia memproses, memahami dan menghasilkan bahasa dalam pikiran mereka. Jadi bidang ini melibatkan penelitian tentang struktur bahasa, pemahaman makna, produksi bahasa, pemerolehan bahasa, serta interaksi antara bahasa dan proses kognitif seperti persepsi, perhatian, dan pemikiran. Jadi, psikolinguistik berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana kata-kata diproses dalam otak, bagaimana kalimat dipahami, mengapa terjadi kesalahan dalam produksi bahasa, dan bagaimana anak-anak belajar bahasa. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana hubungan antara bahasa dan otak manusia. Oke. Jadi di sini ada dua area penting dalam otak yang terkait dengan pemrosesan bahasa. Ya, ada area Broca, ada juga area Wernicke. Jadi Broca area dan Wernicke area. Jadi Broca area itu terletak di lobus frontal, di bagian kiri depan. Lobus frontal pada hemisfer dominan. Jadi hemisfer dominan itu hemisfer kiri. Jadi hemisfer kiri ada pada sebagian besar individu. Sebagian besar individu yang dominan dengan tangan kanan. Kemudian area Broca ini terkait dengan produksi bahasa dan pengenalan dan pengaturan gerakan bicara. Jadi dia berkaitan dengan produksi bahasa dan juga terlibat dalam perencanaan dan pengendalian gerakan yang diperlukan untuk menghasilkan kata-kata dan kalimat. Nah, nanti di slide selanjutnya saya ingin menjelaskan apa yang terjadi jika Broca area atau Wernicke area nanti ini mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya ada Wernicke area. Nah, Wernicke area terletak di lobus temporal di bagian belakang. Oke, pada hemisfer dominan. Jadi biasanya ada di hemisfer kiri pada sebagian besar individu yang dominan dengan tangan kanan. Nah, Wernicke area terkait dengan pemahaman bahasa dan penafsiran makna kata-kata dari kalimat. Jadi dia lebih ke pemahaman makna, penafsiran, dan dia juga terlibat dalam menghubungkan suara yang didengar dengan makna yang dimengerti. Suara yang didengar dengan makna yang dimengerti. Di sini apa yang terjadi jika area pemrosesan bahasa dalam otak ini mengalami kerusakan? Jadi kerusakan pada area Broca di sini dapat menyebabkan gangguan berbicara yang dikenal sebagai afasia Broca. Jadi penderita afasia Broca ini seringkali mengalami kesulitan dalam menghasilkan kata-kata dengan lancar. Jadi terbata-bata seperti itu, mengalami frasa yang terputus-putus dan memiliki penurunan kemampuan dalam merangkai kata menjadi kalimat yang terstruktur. Jadi bahayanya di situ. Nah, kalau di Wernicke area jika mengalami kerusakan, walaupun dia lancar dalam berbicara, tapi maknanya, ucapannya walaupun lancar, tapi dia kata-katanya tidak koheren. Ya, karena kerusakan pada area Wernicke ini dapat menyebabkan gangguan berbahasa yang dikenal sebagai afasia Wernicke. Nah, penderita afasia Wernicke ini dapat menghasilkan ucapan yang lancar, tapi seringkali tidak koheren atau tidak bermakna. Jadi mereka dapat mengalami kesulitan dalam memahami kata-kata dan kalimat. Jadi kesulitannya di pemahaman, walaupun dia bisa mengucapkan dengan lancar. Oke, jadi perlu dicatat bahwa pemrosesan bahasa ini meliputi kerjasama antara area Broca dan area Wernicke. Jadi interaksi itu juga serta interaksi lainnya serta interaksi dengan area lain dalam otak. Jadi keduanya ini merupakan komponen yang sangat penting dari jaringan yang lebih luas yang bekerja bersama dalam pemrosesan bahasa yang kompleks.
Oke, selanjutnya ada hemisfer domain, ada hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Hemisfer kiri biasanya dominan dalam pemrosesan bahasa. Jadi sebelah kiri yang tadi ini ada Broca area dan Wernicke area di bagian temporal, bagian belakang. Nah, hemisfer kiri dan hemisfer kanan dominan terjadi pada sebagian kecil individu. Nah, di sini kita bisa melihat hemisfer belahan otak, ada belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri ini, hemisfer bagian left itu berperan di bagian analytical, logical, dia bagian detail scientific yang seperti itu. Sedangkan di bagian kanan lebih ke berperan di kreativitas, kreatif kayak visual, picture seperti itu, imaginatif. Nah, jadi otak kiri dan otak kanan berperan di bidang yang bagian yang berbeda. Oke, kemudian ada yang dimaksud dengan plastisitas otak. Nah, plastisitas otak di sini mengacu pada kemampuan otak untuk beradaptasi dan mengubah sirkuit neuralnya sebagai respon terhadap pengalaman, pembelajaran, dan kerusakan otak. Jadi, dalam konteks ini, dalam konteks hubungan bahasa dan otak, plastisitas otak memainkan peran penting dalam pemulihan fungsi bahasa yang terganggu akibat kerusakan otak atau stroke. Jadi ketika kerusakan terjadi pada area yang terkait dengan bahasa, misalnya terkait pada area Broca tadi, otak memiliki secara alami, otak memiliki kemampuan untuk melibatkan area lain dalam upaya untuk menggantikan fungsi yang hilang, fungsi otak yang hilang tadi, yang rusak tadi. Nah, di sini di PowerPoint ini, di situ menjelaskan bahwa plastisitas merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas untuk merubah atau beradaptasi terhadap kebutuhan fungsionalnya. Nah, tapi ini dipengaruhi oleh stimulasi, pengalaman, dan lingkungan. Nah, berdasarkan konsep ini, maka jika terjadi kerusakan pada bagian otak, maka ada kemungkinan untuk mengalami pemulihan. Contohnya, jika seseorang mengalami stroke atau yang mempengaruhi area Broca terkait dengan produksi bahasa tadi, otak mereka dapat menggunakan area lain di hemisfer yang sama atau hemisfer yang berlainan untuk mengambil alih fungsi produksi bahasa tadi. Jadi proses ini melibatkan perubahan konektivitas atau dan restrukturisasi jaringan otak. Oke. Dan ini juga terlihat dalam pemrosesan bahasa anak-anak. Anak-anak itu memiliki plastisitas otak yang tinggi. Jadi memungkinkan mereka dengan cepat dan efisien mempelajari bahasa yang mereka hadapi. Karena apalagi anak-anak memiliki periode kritis di mana otak mereka sangat responsif terhadap paparan bahasa. Oke, jadi kesimpulannya adalah pemrosesan makna bahasa melibatkan interaksi antara berbagai area otak yang bekerja sama untuk menghasilkan pemahaman bahasa yang komprehensif. Oke, jadi itulah tadi hubungan antara bahasa dan otak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.